Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Diki Zakaria di mata kuliah rangkaian listrik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas arus dan tegangan pada resistor seri. Nah, jadi nanti bagaimana cara mencari besarnya nilai arus dan besarnya nilai tegangan pada rangkaian resistor seri. Misalkan kita mau mencari besarnya arus atau besarnya tegangan di titik tertentu di sebuah resistor, sebuah rangkaian seri. Nah, kita akan bahas ya bagaimana sifat-sifat dari hubungan seri ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya, nah ini ada overview dari pembahasan hari ini. Yang overview-nya tadi sudah saya sampaikan bahwa akan saya bahas arus pada rangkaian seri, sifat-sifatnya kayak gimana, dan tegangan pada rangkaian seri, sifat-sifatnya kayak gimana. Oke, teman-teman, singkat saja. Eh, Biar videonya nggak terlalu lama juga ya. Nanti teman-teman kalau misalkan kecepatan bisa diulang-ulang lagi video. Oke, teman-teman. Nah, pada rangkaian seri, teman-teman, nilai resistor akan bertambah besar ya. Jadi kalau misalkan di rangkai seri, misalnya ini lampu ini, misalnya anggaplah sebuah resistor. Kalau kita rangkai seri, itu tuh nilai resistansinya akan semakin besar. Karena kan di video sebelumnya, kalau resistor seri itu resistansi eh, penggantinya atau resistansi totalnya itu dijumlahkan ya. Nah, maka sifatnya akan bertambah besar nilai resistansinya. Oke, yang kedua, besarnya arus pada rangkaian seri resistor atau resistor di sini bisa beban ya, adalah sama untuk setiap resistor. Jadi mau misalkan bebannya dimanapun, misalkan rangkaian ini kita lihat, itu besar arusnya ya tetap sama, arus total gitu. Makanya kita nantinya mencari besarnya arus adalah I dibagi I sama dengan tegangan dibagi resistansi seri total ini, resistansi lampu ini masing-masing berapa, kita jumlahkan, nah itulah besarnya arus yang mengalir. Oke, jadi resistor di sini ya beban, bisa lampu, bisa LED, bisa motor listrik atau apalah gitu ya teman. Selanjutnya, konsumsi daya pada setiap beban akan berbeda sesuai dengan resistansinya. Konsumsi dayanya akan berbeda sesuai dengan resistansinya. Nah, tadi di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya saya bahas kalau misalkan daya itu adalah I kuadrat kali R. Nah, I-nya sama, tapi R-nya bisa aja berbeda kan setiap titik. Nah, semakin besar R-nya, semakin besar daya yang dia serap gitu kan ya. Dari hukum Ohm ini. Oke. Selanjutnya, lampu yang resistansinya besar akan memakai daya yang lebih besar dibanding lampu yang resistansinya lebih kecil. Nah, dari rumus ini ya, rumus daya ini. Selanjutnya, intensitas cahaya lampu akan berbeda. Nah, dia menyerap daya lebih besar, tentu akan lebih terang dong. Nah, gitu ya. Jadi, cuman di sini ada minusnya nih, teman-teman, rangkaian seri itu. Karena arusnya sama di setiap titik di dalam rangkaiannya, gitu ya. Jadi kalau misalkan yang ini mati, otomatis kalau ini mati, misalkan lampu ini kita sebut sebagai lampu yang mati misalkan. Otomatis di sini akan putus nih. Jadi kalau satu mati ya akan mati semua. Di sini akan open circuit gitu. Ya udah bakal mati semua. Nah, itu kerugiannya si rangkaian seri gitu ya. Oke. Ini tadi membahas tentang perbedaan penggunaan daya ya. Oke, teman-teman, singkat saja. Nah, selanjutnya ini kita kasih contoh rangkaian. Contohnya, tentukan berapa resistansi total rangkaian. Nah, resistansi totalnya kayak gimana, teman-teman? Kalau seri, ini kan seri semua nih. Seri ya. Rumusnya apa? Seingat resistor seri? Ya tinggal tambahkan aja. R1, R2, R3, R4, R5. Jadi 4 tambah 5 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Jadi berapa? 10, 18 tambah 6, 24 ya. 24 ohm ya resistansi serinya. Tentukan berapa arus total. Nah, ini mudah banget nih. Arus total kan, arus tuh I, rumus dasar hukum Ohm di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya. V per R. R-nya di sini R seri karena R total ya. V-nya berapa? 12 volt. Ininya 24 ohm. Berarti berapa? Bagi 12, bagi 12, 1 per 2 ampere ya, 1,5 ampere. Nah, gitu ya. Jika resistor tersebut diibaratkan lampu, mana yang paling redup dan mana yang paling terang? Cahayanya jelaskan. Yang paling redup apa? Berarti yang paling redup dan paling terang itu ditentukan oleh konsumsi daya ya, teman-teman. Nah, di slide sebelumnya kan daya konsumsi daya itu I kuadrat kali R. Nah, berarti P-nya itu I kuadrat kali R. Semakin banyak dia mengkonsumsi daya,
semakin terang dia. Jadi kalau secara ini, kan I-nya udah pasti sama nih di semua titik, R1, R2, sampai R5 itu besar arusnya ya tetap setengah ampere. Nah, berarti yang membedakan apa? Nah, ini semakin tinggi R, dayanya semakin besar dia konsumsi, maka lampunya akan semakin terang. Maka yang paling terang mana? Yang 6 ohm. Ya, yang 6 ohm ini. Lampu yang resistansinya 6 ohm. Yang paling redup mana? Ya, yang ini, yang R3 sama R1, karena paling kecil. Gitu ya, teman-teman. Oke, mudah-mudahan udah paham, udah terbayang ya. Lalu berdasarkan gambar, adakah lampu yang intensitas cahayanya sama? Nah, ini intensitas cahaya sebenarnya balik lagi ke praktikal ya, kalau misalkan secara praktikal. Tapi kalau secara teoritis, secara ranah simulasi, kalau ini lampu yang terangnya sama yang ini, R1 dan R3, R2 dan R4. Karena apa? Ya, resistansinya sama. Maka konsumsi dayanya pun akan sama. Maka terang redupnya akan sama gitu, tingkat intensitas cahayanya. Oke, itu teman-teman untuk yang seri. Sekarang untuk yang paralel. Kalau pada rangkaian paralel, teman-teman, nah kita lihat, belum ke paralel. Sorry. Sekarang tegangan, teman-teman. Tegangan pada rangkaian seri resistor. Nah, kalau tadi di rangkaian seri untuk arus, arusnya kan sama ya di setiap beban. Nah, kita perhatikan untuk yang tegangan, apakah ada perbedaan? Jadi jawabannya ada, teman-teman. Jadi di setiap titik itu bakal ada perbedaan nilai tegangan kalau nilai resistansinya berbeda. Nah, kalau resistansinya sama sih nanti bakal sama ya. Bagaimana penjabarannya? Oke, kita mulai ya. Nilai tegangan pada setiap resistor atau beban bisa berbeda sesuai dengan nilai resistansinya. Bisa berbeda, bisa sama berarti kalau bahasanya bisa berbeda. Lalu nilai resistansi yang sama akan memiliki tegangan yang sama. Kenapa? Kan kalau misalkan tegangan itu I kali R. Lalu kalau I-nya sudah sama kan angkanya seri ya. Lalu R-nya sama. Oh, tentu tegangan di resistor tersebut dengan misalkan resistansinya sama, itu akan sama juga gitu. Sebaliknya, nilai resistansi akan berbeda. Jika nilai resistansi berbeda, maka tegangan akan berbeda. Ya, balik lagi ke sini. Misalkan di Rn ini 10 ohm. Misal kita ibaratkan arus keseluruhan di sini 1 ampere aja ya. Nah, lalu di resistor ini 10 ohm juga. Sedangkan di sini 5 ohm. Nah, maka berapa nih besarnya tegangan di Rn ini? Nah, besarnya tegangan di Rn ini ya I kali Rn. Misalkan I-nya kita misalkan 1 ampere kali 10 ohm. Maka ini menjadi 10 volt. Nah, otomatis tegangan di titik ini pun akan 10 volt dong, karena ini 10 juga. Beda kalau yang di sini. Arusnya sama, tapi resistansinya berbeda. Maka besarnya tegangan di sini menjadi berapa? 1 ampere kali 5 ohm, berarti 5 volt. Nah, gitu. Jadi kalau dalam sebuah rangkaian seri, nilai resistansinya sama, misalkan ada 10 resistor. Nah, nilai resistor yang nilai resistansinya sama, tegangannya akan sama, mirip. Tapi resistor yang nilai resistansinya berbeda, ya dia akan berbeda, punya nilai sendiri karena yaitu R-nya akan berubah. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan sudah paham. Selanjutnya, konsumsi daya pada setiap beban akan berbeda sesuai dengan resistansinya juga sama. Rangkaian resistor seri dikenal sebagai voltage divider atau pembagi tegangan. Nah, misalkan ya, teman-teman ya, pembagi tegangan kan tadi saya sampaikan. Nah, misal di sini teman-teman punya 2 resistor. Kan tadi saya bilang apa? Kalau ini bisa 10 volt ya. Ini sebagai misal 10 atau 5 deh. 5 ohm, ini 5 ohm. Nah, kalau misalkan kita ini disatukan ke tegangan atau ke beban yang lain, nah itu akan kebagi kan tegangannya. Nah, misal kalau kayak gini, arusnya berapa? Kalau misalkan kayak gini, I-nya. I-nya akan menjadi V per R, 10 per 10, berarti 1 ampere. Nah, maka tegangan di sini versus tegangan di sini, nah ini akan kebagi, di sini akan jadi 5 volt, di sini akan jadi 5 volt. Kalau misalkan besar ininya berbeda, nanti tegangannya pun akan berbeda. Nanti teman-teman akan menggunakan rangkaian ini sebagai rangkaian pembagi tegangan. Oh, misalkan teman-teman punya
sumber arus 10 volt. Sedangkan rangkaian teman-teman, misalnya microcontroller kah, atau misalkan apa gitu, beban listrik, memerlukan tegangan 5 volt, misal, gitu ya. Darurat lah gitu ya. Nah, teman-teman tinggal gunakan aja pembagi pembagi tegangan. Menggunakan dua resistor yang sama, dibagi aja, nanti teman-teman ngambilnya dari sini. Maka itu akan kebagi dua. Oke, itu teman-teman. Makanya rumusnya ini. Tegangan di N, kalau misalkan eh, tegangan di N itu maksudnya tegangan di resistor keberapa, gitu. Misal kalau dalam sebuah rangkaian, itu tuh sama dengan tegangan total, tegangan sumber dibagi resistansi total, ya, R ini R besar resistansi total dikali dengan Rn. Rn itu apa? Nilai resistansi di titik tersebut gitu. Maka ketemulah tegangannya. Ini sebagai penurunannya sih. Kalau misalkan hanya diketahui tegangan sumber dan resistansi total dan resistansi titik tersebut di Rn. Tapi kalau misalkan ya amannya gini teman-teman. I kali Rn. Ini teman-teman cari dulu arus totalnya. Caranya gimana kan ini I itu apa? V per R ya. Tegangan total dibagi resistansi total. Jadi ini penurunan dari hukum Ohm juga kan. Nah, mudah-mudahan paham ya. Ya, mudah dan menyenangkan lah ini mekanisme gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan sepakat. Oke, kita kasih contoh. Tentukan berapa resistansi total. Tadi 4, 5, 4, 5, 6. Berarti resistansi serinya adalah 4 tambah 5, 9, 9 tambah 4, 13. 13 tambah 5, 18, 18 tambah 6, 24 ya. Tentukan berapa arus total. Arus total apa? Tadi kan sudah kayaknya, yang ini soalnya sama. V per R berarti 12 per 24. 0,5 ya, setengah. Tentukan tegangan tiap resistor. Tegangan tiap resistor kan apa? Ini harusnya sama kan kalau seri ya, di setiap rangkaian, di semua titik di rangkaian. Berarti VR1. Nah, tinggal 0,5 kali 4. VR2 0,5 kali 5. VR3 0,5 kali 4. VR4 berapa? 0,5 kali 5. VR5 0,5 kali 6. Berapa ini? 2. Berapa ini? 2,5. Berapa ini? 2. Ini 2,5. Ini 3 ya. Ini volt, 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 volt. Nah, ingat. Nanti sih dihukum Kirchhoff. Nah, jadi jumlah tegangan di setiap resistor ini kalau dijumlahin itu sama dengan ini 12. Kita cek. 2 tambah 2, 2,5, 4,5, 6,5, 6,5 tambah 2,5, 9, 9 tambah 3, totalnya berapa? 12 volt. Oh, berarti perhitungan teman-teman sudah benar ya. Wah, cepet banget nih, nggak keikutin. Ah, namanya juga video ya. Nanti teman-teman bisa ngulang lagi. Oke, teman-teman, kayaknya itu udah untuk rangkaian seri. Nah, nanti akan dilanjutkan di video selanjutnya di rangkaian paralel ya. Arus dan tegangan di rangkaian paralel. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.